قل Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna sinaba. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dalam suasana hari raya kita Idul Fitri, dan di hari yang berbahagia ini di bulan Syawal, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Amalan puasa kita di bulan Ramadan, amalan sholat malam kita, baca Al-Quran dan sedekah, sampai zakat fitrah, dan juga berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan limpahan pahala dan mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula berbuah kebaikan demi kebaikan selanjutnya selepas Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan Jumat ini ada surat yang ingin kami bahas, yaitu surat Al-Lail. Tentang sebab turunnya surat Al-Lail ini, para ulama memiliki dua pendapat. Salah satunya adalah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pernah membeli seorang budak bernama Bilal dari Umayyah dan Ubay ibn Khalaf dengan biaya tertentu, bi burdah wa asyara awak, dengan burdah dan 10 iwaqah, yaitu mata uang tertentu. Fa'ataqahu, dia membeli Bilal, lantas dia memerdekakan Bilal. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail, yaitu mulai dari ayat pertama hingga pada ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang dimaksud dengan ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zad al-Masir. Ia katakan bahwasanya Ibnu Mas'ud berpendapat tentang ayat fa amma man a'ta wattaqa, siapa saja yang memberi dan bertakwa kepada Allah. Ini adalah menceritakan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pendapat dari jumhur ulama. Dan juga ada perkataan dari Atta yang katakan ini adalah tentang kisah Abu Dahda. Jadi intinya tentang ayat ini kita ambil kesimpulan, di antara sahabat yang dibicarakan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka salah satu keutamaan sahabat yang mulia, pengganti dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan dalam surat Al-Lail tadi ayat yang kelima. Apa maksud dari ayat yang tadi disebutkan? Fa amma man a'ta wattaqa. A'ta di sini secara bahasa artinya memberi. Adapun yang rajin memberi, ada pendapat dari Ibnu Abbas katakan a'ta min fadli malihi, dia memberi dari kelebihan harta yang ia miliki. Berarti dia gunakan dulu untuk kebutuhan pokok, nafkah juga. Sisa dari nafkah ada kelebihan dia gunakan untuk zakat, misalnya harta emas perak mata uang 2,5%, lalu dia gunakan untuk sedekah sunnah. Dia gunakan dari kelebihan harta. Maka kita dapat ambil kesimpulan syariat Islam memberikan kewajiban zakat itu dari kelebihan harta, bukan dari harta yang didapat dari kotor. Bukan dapat gaji langsung dikeluarkan zakatnya. Ada orang punya penghasilan 4,5 juta.
lalu kebutuhan dia tiap bulan 7 juta rupiah. Maka tidak ada sisa di situ. Maka ini bukan namanya kewajiban zakat untuk gaji 4,5 juta rupiah tadi. Sungguh zolim jika akhirnya diwajibkan orang yang punya gaji 4,5 juta rupiah, kebutuhan tiap bulan 7 juta rupiah karena mungkin dia tinggal di kota besar, kemudian dia keluarkan zakat 2,5% dari gaji yang cuma 4,5 juta rupiah tadi. Ini diantara kesimpulannya. Kemudian pendapat yang lainnya lagi mengatakan, Allahu sidqa min qalbihi, yaitu Allah memberikan sifat kejujuran dari hatinya. Ini perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Juga ada perkataan dari Imam Qatadah, a'ta haqqallahi alaih, Allah memberinya hak yang nanti dia laksanakan. Adapun wattaqa, di sini ada pendapat yang mengatakan ittaqallah, yaitu dia bertakwa kepada Allah sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian juga ada pendapat yang katakan ittaqal bukhl, yaitu dia menjauhi sifat pelit. Dan juga ada pendapat dari Imam Qatadah katakan ittaqa maharamallahi allati naha anha, dia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan. Apa yang dimaksudkan kebaikan di sini? Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Berarti dia memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah yang benar. Kemudian ada pendapat lagi yang katakan yang dimaksudkan situ adalah Allah akan memberikan kepadanya khalaf janji. Juga ada lagi pendapat yang katakan Allah akan membalasnya jannah, surga, sebagaimana kata Imam Mujahid. Juga ada yang katakan Allah akan memberikan kepadanya nikmat, atau Allah akan memberikan kepadanya janji dengan pahala. Dan ada juga yang menyatakan dia wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, maksudnya dia kerjakan sholat, bayar zakat, dia tunaikan puasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam. Dari pembahasan ini berarti kesimpulannya orang-orang yang nanti akan dapat balasan fasanu yassiruhu lil yusra, dia akan mendapatkan kemudahan dalam kebaikan. Berarti dia kesimpulannya melakukan 3 macam bentuk amalan. Yang pertama, wasaddaqa bil husna, dia memiliki akidah yang benar. Kemudian yang kedua, fa amma man a'ta, yaitu dia rajin memberi. Memberi di sini kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di ada 2 macam. Dari kesimpulan penjelasan ulama tadi, dia memberi dengan harta dan dia memberi dengan badan. Atau dia memberi dengan ibadah maliyah dan dia memberi dengan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah itu misalnya zakat, kafarat, kemudian nafkah. Ibadah badaniyah, ibadah badan, itu misalnya sholat, puasa. Dan ada lagi, kata Imam Syekh As-Sa'di, ia katakan ada yang rangkap ibadah badan dan ibadah harta, yaitu haji dan umroh bagi yang telah punya kemampuan. Maka ibadah yang kedua yang dilakukan adalah untuk jalan menuju kebaikan adalah rajin memberi. Kemudian yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bertakwa ada 3 macam bentuk. Kita menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada yang katakan tadi juga menjauhi sifat pelit. Ada juga yang mengatakan jauhi setiap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka fasanu yassiruhu lil yusra, dia akan dimudahkan dalam kebaikan, kata Ibnu Abbas, atau kata Zaid bin Aslam, dia akan dimudahkan masuk surga. Berarti 3 amalan tadi, dengan seseorang itu punya akidah yang lurus, rajin memberi, kemudian bertakwa dengan benar pada Allah, maka jalan baginya untuk lakukan kebaikan yang lain dan juga jalan baginya menuju surga. Kemudian Allah melanjutkan lagi di sini dalam ayat wa amma man bakhila, adapun yang pelit. Kata Ibnu Mas'ud, ini membicarakan tentang Umayyah wa Ubay ibnai Khalaf, yaitu tadi yang memiliki budak yang namanya Bilal. Dan juga kata Atha, yaitu sahibun nakhla, ada pemilik kurma, tanaman kurma, yang dimaksudkan dengan pelit di sini. Sedangkan maksud dari pelit di sini kata para ulama, dia pelit dalam mengeluarkan nafkah untuk kebaikan. Dan dia juga pelit dalam sedekah. Atau kata Imam Qatadah, dia pelit dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Adapun maksud wastagna, yaitu dia merasa cukup dengan pahala dari Allah. Falam yarghab fihi, dan dia tidak punya motivasi lagi untuk beramal. Sama seperti keadaan sebagian orang yang ba'da Ramadan tidak punya motivasi lagi untuk beramal, merasa cukup ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Itu namanya wastagna, sudah cukup. Kapan mau lanjut ibadah lagi? Sebagian orang punya prinsip, kalau nanti ibadah, nanti cukup Jumatan saja, atau nanti ketemu bulan Ramadan berikutnya. Inilah orang-orang yang merugi, yang para ulama katakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum itu yang cuma beribadah pada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Dia merugi karena tadi wastagna, masuk dalam kalangan orang yang merugi seperti orang yang pelit. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kejelekan di sini. Dia mendustakan kebaikan di sini, yaitu dia berarti tadi kebaikan-kebaikan yang disebutkan sebelumnya, yaitu dia mendustakan tentang kalimat la ilaha illallah, mendustakan surga, tidak meyakini nanti akan nikmat nanti yang akan dibalas di akhirat. Dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak menunaikan zakat, dia tidak berpuasa. Maka tercela dengan ayat ini, masuk pada kalimat wa kadzdzaba bil husna. Apa akibatnya? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka dia diantar pada kesulitan demi kesulitan. Al usra di situ kata para ulama, dia diantar pada neraka. Sebagaimana kata Imam Ibnu Mas'ud. Ada juga pendapat yang katakan, kata Ibnu Abbas, fasanu yassiruhu lil usra, dia diantar pada kejelekan. Berarti yang diantar pada neraka dan diantar pada kejelekan di sini yang punya 3 sifat. Yang pertama tadi yang pelit, kemudian yang kedua merasa cukup dengan pahala, nggak mau nambah lagi amalan, kemudian dia mendustakan kebaikan, ya, akidahnya rusak, amalannya juga rusak. Maka balasannya dia diantar nanti kepada jurang neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka kesimpulannya dari ayat yang kita bahas dari surat Al-Lail ayat ke-5 sampai ayat ke-10, kesimpulannya untuk mudah meraih surga 3 amalan. Yang pertama, punya akidah yang lurus, tauhid yang benar, jauhi kesyirikan. Kesyirikan dijauhi. Misalnya punya keyakinan dengan pesugihan, dengan jalan-jalan tertentu, punya keyakinan dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, lewat perantaraan 2 orang-orang soleh hajat-hajatnya dipenuhi, atau dengan keyakinan punya jimat-jimat tertentu, maka ini harus dihapus. Ini jalan untuk menuju surga, harus punya akidah tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, rajin memberi. Punya kelebihan harta, rajin menafkahi, berzakat, bersedekah. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk bertakwa, bentuknya adalah dengan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk sempurna setelah kita melakukan siam bulan Ramadan kemarin, untuk merealisasikan 6 ayat yang kita sebut tadi, maka para ulama membuat kaidah dari kesimpulan ayat tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Di antaranya Imam Ibnu Rajab mengatakan seperti ini. Ini sebagai tanda bagaimana kita tahu amalan Ramadan kita diterima. Anna mu'adatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Apa bentuknya? Jalani puasa Syawal 6 hari. Setelah puasa Ramadan kita jalani puasa Syawal 6 hari, maka itu bentuk kita lanjutkan puasa dengan puasa. Karena Allah jika menerima amalan, kata Imam Ibnu Rajab, idza taqabbala amala abdin wa faqahu li amalin sholihin ba'dahu. Karena tanda Allah itu menerima amalan hamba, Allah memberi taufik padanya untuk beramal soleh setelah itu. Berarti puasa Ramadan tanda diterimanya adalah lakukanlah puasa Syawal.
Berarti sholat di bulan puasa kita mau diterima, lakukanlah lagi sholat 5 waktu selanjutnya. Gak cukup dengan ibadah saja di bulan Ramadan. Berarti sholat dijaga rutin lagi. Kalau biasa di bulan Ramadan itu pergi ke masjid, lakukan sholat berjamaah, lakukan lagi sholat berjamaah ba'da Ramadan. Biasa di bulan Ramadan itu sempurnanya dia sholat subuh dan masjid, bangun subuh ketika waktu sahur, lalu lanjut sholat subuh, ba'da Ramadan lanjut lagi ibadah tadi. Jangan malah ba'da Ramadan menginjak tanggal setunggal Syawal sudah tidak ingat lagi masjid, bagaikan orang yang hilang dalam masjid. Sesasi penuh dalam masjid terus. Namun Ramadan rampung, sudah tidak kenal lagi masjid, jejak kakinya tidak ada lagi di masjid. Sayang, tanda amalannya rusak. Tanda ibadahnya itu nggak benar. Tanda memang tidak ikhlas dalam beribadah. Maka kalau mau tahu amalannya diterima, ba'da Ramadan, tobat pada Allah. Kembali lagi tindak ibadah yang benar, sesuai tuntunan, jaga ajak dalam ibadah tadi. Continue dalam ibadah, rutin tertib lagi dalam ibadah. Itu makanya dalam setahun diberikan madrasah khusus, sekolah khusus di bulan Ramadan, biar terpacu lagi untuk beribadah. Kalau nggak ada bulan Ramadan, kita tidak ada bulan, satu momen, satu waktu untuk memacu kita lagi untuk ibadah. Dan para ulama buat kaidah di sini, kata Imam Ibnu Rajab, kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama itu katakan, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan summa taba'ahu ba'da bi hasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Kata beliau, jika seseorang melakukan kebaikan setelah kebaikan, sebelumnya Ramadan dia rajin ibadah, setelah Ramadan ibadahnya tetap terus dijaga, maka itu tanda amalan pertama itu diterima. Kama anna man amila hasanatan summa tabahu bi sayyi'atin kana dzalika alamatu raddil hasanati wa adamu qabuliha. Kata beliau, kalau dia malas melanjutkan kejelekan dengan kejelekan setelah sebelumnya kebaikan, Ramadan full amalan, ba'da Ramadan belas nggak ada amalan lagi, tanda amalan yang pertama tidak diterima, tanda tertolaknya amalan tersebut, tanda amalan yang pertama tidak diterima. Di saat Syawal awal sudah tidak lagi nongol di masjid, subuh tidak ada kelihatan lagi, tanya untuk amalan Ramadannya, ini benar tenan apa ora ketika lakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Karena harusnya punya bekas, bekasnya ada, bukan langsung hilang, nggak ada jejak sama sekali. Harus ada sisa-sisanya, artinya kebaikannya itu pasti akan berlanjut. Singkatnya, para ulama katakan, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Tanda kebaikan itu diterima adalah lanjut dengan kebaikan setelahnya. Tanda hukuman dari suatu kesalahan, suatu dosa adalah lanjut dengan dosa-dosa berikutnya lagi. Demikian yang para ulama itu sampaikan kesimpulan dari surat Al-Lail ayat ke-5 sampai ayat ke-10 tadi, yaitu tentang ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Mungkin kita termasuk orang-orang yang berbuah kebaikan nantinya setelah kebaikan, dan juga kita dihindarkan dari orang-orang yang beramal jelek dan nantinya dihukumi lagi dengan amalan jelek selanjutnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi ahmadullaha wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.